Sepa. Waalaikumsalam Bu Asra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Terkejut nggak diajak podcast di sini? Gimana? Terkejut sih awalnya kayak serius deh gitu. Kayak, terus tanya siapa aja yang udah diundang. Kita ini santai ya Bu ya, nggak usah merasa ini canggung. Yang jelas apa yang menurut Ibu perlu disampaikan setidaknya, karena kan kita bentuknya motivasi ya Bu, motivasi yang bisa menginspirasi. Ibu dulu sekolahnya SMK tamatan tahun berapa? 2013. Tahun ajaran 2012-2013. Kemudian nyambung kuliah di? Ya, nyambung kuliah di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera. Kemudian itu ambil jurusan Jurusan bimbingan konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ngambil berarti kan di pendidikan ya? Apa nih motivasinya nih? Kenapa bisa ke pendidikan? Ya, sebenarnya Bu ya, sejujurnya awalnya dulu ikut itu, terus nggak rezekinya di situ lagi gitu. Jadi ketemu bimbingan konseling nih gitu. Kayaknya waktu itu juga di UMSU masih jurusan baru ya, baru berapa tahun gitu. Baru buka ya. Jurusan itu baru menamatkan berapa angkatan di bimbingan konseling. Jadi, ya udah, sejujurnya juga belum sepenuhnya sadar nih saat kuliah gitu kan kalau bakalan jadi guru gitu. Guru BK nggak sadar, ya udah kuliah aja jalanin gitu. Jadi sekarang Ibu sudah jadi guru BK gitu. Sudah. Apakah itu sebentuk cita-cita Ibu? Mungkin tadi kan pertama tidak keinginan ya. Kemudian sekarang udah jadi guru. Apakah ini terwujudnya suatu cita-cita atau bagaimana? Kalau dibilang cita-cita mungkin enggak ya Bu. Tapi saya percaya pasti Allah itu memberikan jalan memang yang yang inilah memang jalan kamu tuh di situ gitu. Kalau memang bukan jalannya, mau segimana pun kita berusaha pasti nggak akan ditaruh di situ kan. Jadi saya percaya mungkin ini jalan Allah. Di sini loh tempatmu. Jadi serius di situ, mungkin kasih manfaat di profesimu, jadikan profesimu itu bermanfaat gitu. Yeah. Walaupun mungkin awalnya bukan cita-cita gitu kan. Pasti ada hikmahnya, Allah mau kasih sesuatu gitu pasti. Saya percayanya gitu. Ya, kekuatan nih yang mendukung Ibu, yang memotivasi, karena kan kita tidak selamanya dalam kondisi nggak ada masalah ya Bu ya. Iya. Jadi ada siapa gitu Bu kekuatan Ibu itu? Yang paling utama pasti orang tua ya, terutamanya ibu pasti ya, mama saya. Yang kedua pasti ayah, karena beliau yang cari uang ya, yang cari nafkah hanya beliau. Ibu hanya ibu rumah tangga di rumah, tapi lebih dekat ke ibu karena ayah kan memang kerjanya nggak tiap hari pulang, dekatnya ke ibu kan. Jadi ya kawan berantem ibu, yang memotivasi juga ibu gitu. Jadi motivasi saya yang paling kuat adalah dari beliau sih. Sampai ada di posisi ini itu pun saya percaya semuanya doa dari beliau. Pasti ya Ibu ya, sampai sekarang doanya nggak pernah berhenti untuk kita Bu ya. Apakah Ibu punya pengalaman yang pahit gitu, yang itu membuat Ibu tuh bangkit, ataupun yang benar-benar menjadi pelajaran nih bagi Ibu? Ada nggak? Kalau pengalaman pahit mungkin nggak saya predikatkan itu pengalaman pahit ya, cuman karena saya nggak mau berpikir negatif gitu, karena di setiap profesi pasti ada aja tantangan gitu kan Bu. Di mana aja pasti ada tantangan, jadi tergantung gimana kita nyikapinya. Tantangan itu pasti ada, misalnya dari teman sejawat, dari rekan, dari apalagi kalau kayak sekarang dari siswanya gitu kan. Jadi saya yakin semua itu pasti ada jalan keluarnya, tinggal kita ini masalahnya nih jangan dibuat besar lah gitu, belajar dari situ. Pasti pernah kan ada masalah apa kayak gitu, dari internal instansi gitu pasti ada. Karena apalagi saya kan pendatang nih ceritanya kan, jadi ada banyak hal yang harus adaptasi kayak gitu kan, dari bahasa, keseharian gitu kan. Jadi itu sih tantangannya. Berarti itu yang membuat kita ini ya, membuat Ibu tuh tetap semangat, tidak mengeluh ya, jelasnya ya. Pasti. Karena kan tantangan sebesar apapun kalau kita mikirnya
bisa dilalui, bisa dijalani, pasti selesai gitu kan, ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita belum apa-apa udah pikirnya negatif, bahkan yang tadinya nggak ada masalah jadinya kan ada gitu, karena udah negatif thinking duluan gitu. Ya bagus, luar biasa nih Sepa nih, perlu jadi inspirasi ya. Kemudian ini menimbang sekali pendidikan nih, kan sudah semuanya udah zaman IT ya Bu ya. Guru itu dituntut untuk berinovasi nih. Nah menurut Ibu bagaimana? Melihat sekarang zaman sudah sangat digital Bu ya, jadi kita sebagai guru juga dituntut untuk mengikuti. Itu bagus sih sebenarnya, tinggal kita lagi mengolah itu bagaimana, karena kan kemudahan juga sebenarnya bagi kita kan. Ke anak-anak juga, anak-anak jadi lebih kreatif, jadi kehadiran kita tuh jadi ditunggu-tunggu gitu di kelas. Bu apalagi nih materinya kayak gitu Bu, game lagi dong Bu gitu kan, misalnya kalau metode pembelajarannya ada gamesnya kayak gitu, pasti sangat apa ya, memudahkan kita lah intinya. Jadi jangan, guru-guru tuh jangan langsung aduh ribet kali sekarang jadi guru, nggak cuma ngajar gitu kan. Saya lihat Bu di TikTok tuh banyak kali, bukan saya sih paling rajin, enggak, justru saya banyak belajar kali dari TikTok tuh. Maksudnya kayak belum apa-apa mereka udah ngeluh, saya berumah tangga, saya jauh, apa ya, kita kan yang berumah tangga juga ya, cuman gimana kita memanage-nya itu supaya bisa terkerjakan gitu kan. Jadi banyak yang ngeluh, sekarang nggak cuman ngajar doang, tapi administrasi, harus PMM, harus di kelas, harus kreatif, harus inovatif. Itu sebenarnya memudahkan kita juga kan gitu. Jadi di kelas tuh nggak monoton gitu, nggak cuman duduk, catat, ceramah, kan nggak cuma gitu. Jadi ada perkembangan, nggak apa-apa untuk kemajuan kita teknologi. Terus Ibu apakah pakai games Bu, game based learning kayak gitu. Jadi di dalam game itu diselipkan pelajarannya di situ. Masalah ya gimana ya kita buat mereka itu berpikir tapi sambil bermain gitu ya. Oke, bagus. Jadi tertantang gitu untuk menyelesaikan soal itu dengan bermain gitu kan. Kemudian udah ada nggak kan dari Ibu menggunakan metode yang Ibu miliki, dampak positif terhadap anak tuh yang Ibu rasakan itu kira-kira? Yang pertama, mereka jadi nggak sadar kalau sebenarnya mereka itu udah belajar di situ. Mereka kan kiranya lagi main games nih, padahal udah ada problem solvingnya di situ kan. Kita tanya bagaimana, jadi dia jawab gimana menurut dia, itu kan udah problem solving Bu ya. Tapi dia nggak terasa karena sambil games dengan gambar-gambar yang menarik gitu sih. Terus anak-anak jadi, Bu, kalau kita telat masuk aja mereka pasti udah tanya tuh. Iya. Dirinduin ya. Kenapa nggak datang? Gitu. Kalau kita otoriter kan monoton, pasti Ibu nggak usah masuk ya, pasti kan gitu. Kita nggak usah belajar ya Bu, kayak gitu. Ini dampak positifnya jadi itu, jadi kita selalu ingin selalu dirindukan gitu sama anak-anak. Bu, gamesnya hari ini apa ya Bu? Gamesnya hari ini apa? Ya, rindu ya dengan yang baru-baru lagi nih. Memang masa anak-anak ini kita memang dia suka main, masih ya suka bermain ya gitu. Dan mereka nggak sadar kan kalau itu belajar sebenarnya di situ. Nah kira-kira ada nggak Bu sebentuk tantangan nih selama Ibu menjadi guru nih? Udah bertamat kuliah itu 2017 sebenarnya saya alhamdulillah udah dapat kesempatan ngajar, walaupun hanya di TK awalnya. Jadi udah langsung dari 2017 lah bisa dibilang saya udah ngajar TK dulu, baru naik lagi ke SD. Tantangannya itu tadi karena ilmu jurusan saya nggak sampai kan, karena kan beda gitu. Kalau sekarang tantangannya lebih ke akhlak ya, kalau sekarang itu tantangannya akhlak. Jadi itu tadi, kalau kita tidak mengikuti mereka tapi tetap dalam batasan gitu ya, tidak dekat dengan mereka, kita tetap bawakan otoriter kita monoton, kamu harus hormat sama ibu, kamu harus hargain ibu kalau ngomong kamu harus dengar. Kalau gitu terus caranya, mereka pasti akan jauh sama kita. Itu sih tantangannya. Kayak gimana caranya kita, anak-anak milenial ya Bu, Gen Z ya kalau sekarang ya, harus kita pikir dulu kayak mana caranya supaya bisa deket, supaya bisa jadi kawan gitu. Tantangannya itu sih, karena luar biasa Bu akhlak sekarang, itu sih tantangannya. Jadi berarti
berarti Ibu telah memiliki trik nih ya Iya. untuk menghadapi tantangan Insya itu. Allah ada. Walaupun mungkin belum terjadi ya Bu ya, tapi sudah Ibu pikirkan nih bagaimana supaya istilahnya dampak negatif itu jangan sampai terjadi. Jadi Ibu udah siapkan itu. Walaupun kita nggak bisa pungkiri pasti ada aja gitu kan Bu, ya bully yang memang kita kan nggak bisa 24 jam pantau mereka kan, jadi kalau di kelas baru kita tahu, kalau ada laporan baru kita tahu pasti terjadi, tapi setidaknya kita meminimalisir lagi itu dengan mereka dekat sama kita, jadi mereka ingat oh kalau aku nakal sayang nih ibu ini kayak gitu, nanti ini jelek juga, jadi kan agak teredam lah mungkin sedikit gitu karena ingat dengan guru. Kalau kita kasar, kita sebenarnya kan pembuli terbesar yang sama murid itu sebenarnya dari guru, bukan, tapi kadang tidak disadari gitu. Kamu cuman anak menjual ini, kadang kayak gitu. Kalau kawan-kawan yang bilang mungkin nggak ini dia karena bapakmu jualan ini, bapakmu balas-balesan cuman kan. Tapi kalau udah guru yang bilang, padahal maksudnya mungkin untuk memotivasi dia, Salah jadi cara ya, salah gitu. salah. Jadinya bully jatuhnya kan, sakit hati diingat terus, udah tuh nggak akan masuk lagi. Udah banyak ya Bu ya, karena ini Ibu mau masuk lagi ya. Iya Bu. Pesanlah Bu yang bisa menginspirasi nih penonton nih, bagaimana Bu menurut Ibu di pendidikan ini? Pesannya mungkin secara umum aja Bu ya. Boleh. Mungkin kita tidak selalu beruntung dalam setiap hal. Kita tidak selalu beruntung dalam setiap hal yang ada di hidup ini, tapi kita bisa berusaha agar orang yang kenal kita itu merasa beruntung. Gitu sih. Jadi gimana caranya kita supaya orang itu kenal kita itu beruntung, orang kenal kita itu senang. Walaupun kita nggak selalu beruntung nih di dalam semua hal gitu kan, pasti ada aja. Tapi maunya kalau orang kenal kita tuh kenalnya yang bagus gitu. Gitu sih. Ya, Ibu, saya terima kasih ya Bu, Ya, Ibu Bu, telah hadir di podcast kami ini. Ya, terima kasih Bu. Semoga kita masih bisa bekerja sama ke depan lagi. Dan juga apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bermanfaat ya Bu ya. Udah pasti bermanfaat. Saya aja merasa tertantang nih Bu dengan apa yang Ibu sampaikan. Oh iya, gitu kan. Jadi kita sharing ilmu ya Bu ya. Jadi, terima kasih Bu sekali lagi. Dan juga sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.